menyampaikan syiar-syiar kebenaran Bapak Kiai Haji Romi Irama. Jadi hari ini kita lantik beliau dengan sebuah predikat yang sesungguhnya sudah benar ya. Jadi Bapak Kiai Haji Romi Irama ini benar-benar saya tidak pernah menyaksikan ada seorang yang digubah dalam beberapa bentuk disertasi, master. Bahkan ada informasi bahwa itu sekarang sudah ada 20-an disertasi, tesis, dan skripsi yang membahas tentang siapa Romi Irama sesungguhnya. Saya kira tidak gampang untuk diangkat menjadi sebuah topik disertasi. Terakhir Pak Saifuddin ya Bang Roma ya, kemarin yang dari Palembang, itu saya kira diantara seluruh ada ya orangnya. Saya kira diantara disertasi yang pernah saya baca ya, ada yang berbahasa Inggris, satu dari Inggris, satu dari mana itu, dari Eropa satu ya. Tapi yang paling lengkap itu adalah yang ditulis oleh. Tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab. Polemik nasab Alawi ini. Polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Tentunya Prof mendengar dan tahu ada polemik di Indonesia tentang polemik nasab. Polemik nasab Alawi ini. Ini polemik ini sudah berjalan hampir 3 tahun, Prof. Sampai saat ini, menurut saya pemerintah belum hadir untuk memberikan solusi seperti apa penyelesaian daripada konflik nasab ini. Menurut Profesor seperti apa, Prof? Solusinya atau seperti apa? Kita di Indonesia suka membesar-besarkan yang kecil, tapi sebaliknya juga suka mengecilkan sesuatu yang besar. Itu kan nggak fair ya, nggak benar secara agama. Biarkanlah cecak itu cecak, buaya itu buaya. Jadi jangan membuayakan cecak, jangan juga mencecakkan buaya. Bahaya dua-duanya. Jangan mengharimaukan kucing dan juga jangan mengkucingkan harimau. Dan itu bahaya. Kalau saya pribadi, mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Ya, saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda. Karena ada ayatnya kan, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lafaz dari Arabiyin, tidak ada keutamaan orang Arab di antara orang yang lain ya kan. Jadi bagi kita semuanya di sini, kita hormati orang siapa yang spiritualitasnya itu mirip dekat dengan Rasulullah. Saya, Bang Roma, saya pribadi tidak ada nasabnya langsung dengan Rasulullah. Tapi saya ingin sekali
nasab spiritualitas saya itu dekat dengan Rasulullah. Apa artinya nasab biologisnya dekat? Tapi kalau perilaku kita seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab. Saya bukan bernasab Rasulullah, tapi saya ingin menjadi nasab spiritualnya Rasulullah. Kan dalam Quran juga ada kan, Kanaan itu anak, jangankan nasabnya, anak biologisnya Nabi Nuh, ya. Sementara yang naik di perahunya itu hanya nasab spiritualnya yang naik di perahu kan. Ayo anakku naiklah di atas perahu. Apa kata Quran? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi sesungguhnya laisa min ahlika itu bukan nasab spiritual. Malah yang selamat itu kan adalah nasab spiritual itu. Ya kan? Jadi anak kandung sendiri itu tenggelam. Yang selamat itu adalah nasab spiritual itu. Nah, ini mengingatkan kita kebenaran ayat, ya, inna akramakum minallahi atqakum. Nah, itu. Baik, Prof. Jadi memang yang Prof katakan tadi, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Cuman masalahnya begini, Prof. Ini sampai detik ini polemik ini berkembang, terus bergulir, bahkan sampai kepada ada indikasi-indikasi mereka tuh mau menjajah Republik ini. Seperti kalau kita lihat di media sosial kan, bahwa kalau tidak ada Ba'alawi, Indonesia tidak merdeka. Yang memerdekakan Indonesia adalah Ba'alawi dan sebagainya. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib. Nah, kemudian begitu diteliti oleh seorang Kiai Haji Imaduddin Utsman, ternyata secara sejarah, secara nasab, Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai turunan Nabi. Begitu juga dari ilmu DNA tidak terkonfirmasi. Nah, sampai saat ini belum ada sebuah lembaga yang netral, artinya menengahi gitu, bahwa prinsip orang yang memprotes itu adalah ada satu quote and quote, suatu bahaya, di samping bahaya menghegemoni secara spiritual, ada upaya hegemoni secara politik gitu loh. Nah, ini sudah terkonfirmasi sangat jelas. Oleh karena itu di sini diharapkan pemerintah itu hadir ya untuk memberi satu solusi, satu jalan keluar daripada polemik. Kalau enggak ini semakin tegang gitu loh, Prof. Nah, sampai di kalangan PBNU sendiri kan telah terjadi perpecahan yang luar biasa gitu, Prof. Sejarah membuktikan kita ya bahwa semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin jatuh kemanusiaan itu. Nah, inilah fungsi kami, Bang Romai. Saya katakan kepada publik, misi Kementerian Agama itu selain misi untuk menjadi WTP wajar tanpa pengecualian, ada kriteria yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan Kementerian Agama. Apa itu? Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, semakin gagal Kementerian Agama. Tapi semakin menyatu antara umat dengan ajaran agamanya, maka semakin sukses Kementerian Agama itu. Kalau umat beragama di Indonesia menyatu dengan ajaran agamanya, tidak usah ada polisi, tidak usah ada pintu. Polisinya adalah akidahnya. Ajaran agamanya menjadi pengawal. Itu bukan hak saya. Di sini ada polisi banyak, tapi juga kehilangan juga banyak, ya kan? Kenapa? Berjarak antara pemeluk dengan agamanya. Nah, tantangan kita ke depan, Kementerian Agama ini, bagaimana mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, agama apapun kalau kembali kepada agamanya, tentu tidak ada agama yang menghalalkan korupsi. Semua agama menganjurkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira saya sudah menangkap bahwa polemik ini tangkapan saya, Prof. Polemik ini tidak boleh diformalkan, kira-kira begitu. Begitu, Prof. Jangan dibawa ke satu hal yang formal, diformalkan itu nggak boleh. Iya, kalau emak saya, Bang, kalau pemerintah terlibat, itu bukan memecahkan persoalan, menambah persoalan. Jadi sikap pemerintah dalam satu persoalan, ada kalanya harus terlibat, ada kalanya tidak boleh terlibat. Ya kan? Mencampuri urusan agama, individu masyarakat, itu jangan. Agama punya batasnya, negara punya batasnya. Jadi jangan negara mencampuri urusan privat setiap agama, itu frikit itu. Tapi juga
jangan agama masuk ke dapur pemerintahan. Ya, ya. Kita kan ada pembagian tugas nih. Memang Islam tidak membedakan, garis demarkasinya nggak ada. Tetapi persepakatan kita di Indonesia ada ulama, ada umara. Di mana tugasnya ulama memberi fatwa? Di mana tugasnya pemerintah merealisasikan fatwa itu? Jangan pemerintah membuat fatwa, tapi sebaliknya jangan ulama yang mengimplementasikan fatwanya sendiri. Ada kaplingnya. Makanya itu kalau pembagian tugas ini kita atur sedemikian rupa, tenang kita. Baik, pemirsa, ternyata tadi telah dijelaskan begitu gamblang bahwa peran atau tugas Kemenak adalah untuk mendekatkan umat beragama dengan agamanya masing-masing. Karena ketika umat beragama jauh dari agamanya, maka di sinilah akan muncul berbagai macam kemungkaran. Kalau saja umat beragama dekat atau menyatu dengan agamanya, melaksanakan agamanya masing-masing, maka nggak perlu ada polisi lagi katanya, ya. Karena yang menjadi polisi adalah akidah mereka sendiri. Termasuk arogansi daripada teman-teman kita dari Ba'alawi juga tidak akan terjadi kalau mereka betul-betul berpegang kepada agamanya dan sunnah Rasulnya. Jadi jelas sekarang bahwa siapa yang bisa memberikan solusi dari polemik ini, jadi adalah Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana diutarakan tadi, sebagai yang punya wewenang untuk membahas polemik ini. Nah, nanti Kemenaklah yang akan merealisasikan apa yang menjadi fatwa dari MUI seperti itu. Nah, ini PR nih buat MUI, bagaimana membuat polemik ini menjadi selesai bil hikmah, selesai dengan damai. Amin. Baik, Prof. Barangkali ada last statement untuk Ya, umat di pertama Indonesia. saya mendukung apa yang digagas oleh Bang Roma, Bang Haji, ya, memfasilitasi dakwah ini. Saya pikir ini kelanjutan daripada dakwah melalui seninya Bang Haji dengan dakwah melalui media seperti ini. Ya, saya berharap banyak ya bahwa mari kita mencontoh meniru Bang Roma. Istilahnya anak muda sekarang nggak ada matinya, ya kan? Dari estafet ke estafet selalu aktual. Masuk ke dalam dunia media seperti ini juga ada. Dulu seni hadir, ya, dakwah juga ada. Untuk urusan masjid ada tadi itu ormasnya tuh banyak banget itu ya, bukan main dia tuh. Jadi kita nggak tahu nanti berapa langkah ke depan surganya Bang Haji, kita masih di belakang ini. Iya. Terima kasih ya, kita juga, saya selaku Menteri Agama maupun juga sebagai ya anggota masyarakat memberikan dukungan supporting terhadap Bang Haji, ya. Tidak pernah berhenti mengurus umat, dan kita doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, potensinya dimanfaatkan untuk li'ilai kalimatillah. Saya kira itu. Jadi itu ya teman-teman, Bang Haji Rhoma Irama diangkat atau dilantik oleh Menteri Agama sebagai Kiai Haji. Jadi Bang Haji sekarang mempunyai gelar Kiai Haji Rhoma Irama, yang mana Menteri Agama sudah melantik atau mengangkat Rhoma Irama sebagai Kiai ya, karena dalam setiap menyanyikan lagu itu disaingi, dibarengi dengan dakwah-dakwah gitu ya teman-teman. Dan Bung Haji Rhoma Irama dalam podcast Bisikan Roma juga mengajukan atau mengatakan kepada Menteri Agama tentang masalah polemik nasab yang sudah berjalan 3 tahun ini, dan bahkan pemerintah belum turun gitu ya teman-teman. Jadi Menteri Agama menanggapi, kalau menurut saya pribadi, kata Menteri Agama, karena inna akramakum indallahi atqakum gitu ya teman-teman. Jadi siapapun dia, katanya kembali kepada ketakwaan, bukan karena keturunannya, bukan karena orang Arab gitu ya teman-teman. Jadi Menteri Agama menegaskan ya bahwa yang namanya keturunan Nabi itu bisa dicek secara ilmu genetika gitu ya, bisa dari tes DNA gitu ya teman-teman. Jadi sekarang ini pemerintahan di zaman Bapak Presiden Prabowo ini ya, insya Allah tentang masalah polemik nasab ini pemerintah
akan turun dengan dimulainya Bung Haji Romai Rama atau Kiai Haji Romai Rama yang mengajukan yang bertanya kepada Menteri Agama yang saat ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.